Salam kasih untuk anak didik kami kelas 1. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran untuk siswa-siswa Ibu yang di kelas 1. Nah, hari ini kita akan belajar dengan materinya adalah Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Jadi, kita akan berbicara nanti tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Menciptakan artinya membentuk manusia. Bagaimana kita itu ada. Nah, kemudian di sini kita terlebih dahulu akan melihat kisah Adam dan Hawa. Ada yang pernah tahu tentang kisah Adam dan Hawa? Nah, kalau yang belum tahu, nanti kita akan belajar bersama di sini. Nanti kisah Adam dan Hawa ini dapat juga anak-anak baca bersama dengan orang tuanya di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7-8 atau dan juga di dalam Kejadian bab 2 ayat 15-23. Nah, apakah yang tercantum di dalam Kejadian 2 ayat 7-8 kemudian dilanjutkan ayat 15-23? Di dalam kitab Kejadian itu dikisahkan bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ayo, ada yang pernah tahu siapa itu Adam, siapa itu Hawa? Nah, kalau belum tahu, nanti kita akan belajar di sini ya. Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai apa? Sebagai manusia pertama di bumi ini. Jadi, pada waktu itu, pada zaman dahulu, bumi ini masih kosong, belum ada siapapun. Karena itu, Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah sebagai manusia pertama di bumi ini. Nah, Allah telah menyelesaikan menciptakan bumi dan segala isinya itu selama 6 hari. Mulai dari hari pertama, Allah menciptakan langit atau cakrawala, kemudian dilanjutkan pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah sudah bekerja selama 6 hari untuk menciptakan bumi dan segala isinya. Menciptakan burung, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan, menciptakan darat dan laut, kemudian menciptakan terang dan gelap seperti bulan dan bintang. Nah, itu pekerjaan Allah selama 6 hari. Kemudian, setelah 6 hari Allah selesai menciptakan segala sesuatunya, maka Allah kemudian pada hari yang ketujuh Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kemudian manusia laki-laki pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah Adam, ya. Jadi tadi Ibu kisahkan manusia laki-laki pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam. Jadi diingat baik-baik ya anak-anak, Adam adalah manusia pertama sebagai laki-laki yang diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian manusia perempuan, siapakah yang diciptakan? Manusia perempuan pertama siapa yang diciptakan oleh Allah? Yaitu manusia perempuan pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Hawa. Kalau yang laki-laki adalah namanya Adam, kalau perempuan namanya Hawa, itu ya. Nah, kemudian Adam diciptakan Allah dari mana?
Adam diciptakan Allah dari tanah yang dibentuk menjadi manusia. Kok bisa dari tanah bisa menjadi manusia? Itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Hanya Allah yang bisa mengerti bagaimana tanah itu bisa dibentuk menjadi manusia. Itu adalah misteri Allah. Kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Jadi dari tanah yang sudah dibentuk menjadi manusia, Allah menghembuskan nafas melalui hidungnya. Nah, kemudian jadilah manusia itu. Dan manusia itu mempunyai nafas kehidupan. Kemudian Allah membawa Adam ke suatu taman. Nah, taman itu adalah Taman Eden, atau kita kenal dengan Taman Firdaus. Taman Eden atau Taman Firdaus. Disitulah manusia pertama Adam tinggal. Kemudian apa yang terjadi di taman itu sangat indah dan subur. Jadi taman itu sangat indah dan subur karena indah, punya banyak tanaman, punya banyak tumbuh-tumbuhan, ada berbagai jenis hewan yang berkeliaran seperti ayam, kambing, dan sebagainya. Kemudian banyak juga pohon dan tumbuhan yang berbuah lebat seperti pohon apel, pohon jeruk, pohon pepaya, dan pohon lainnya. Sehingga taman itu menjadi taman yang indah dan sangat subur, ya. Kemudian di taman itu juga tersedia bahan makanan yang melimpah sehingga Adam tidak pernah kekurangan makanan. Lalu Allah berkata kepada Adam, "Semua yang ada di taman ini kuserahkan kepadamu." Jadi pada awal mulanya semua yang ada di taman itu diserahkan Allah kepada Adam. Karena Allah begitu mencintai Adam, demikianlah Allah membuat Adam bahagia. Nah, jadi Adam tinggal di taman itu dengan damai dan bahagia. Kemudian pada suatu hari ketika Allah berkeliling ke Taman Eden, Tuhan melihat Adam duduk termenung di bawah pohon. Kenapa Adam duduk termenung di bawah pohon? Tuhan bertanya, "Mengapa kamu bersedih?" kata Tuhan. Apa jawab Adam? Adam menjawab, begini katanya, "Hewan-hewan yang berkeliaran di taman ini mempunyai banyak teman, tetapi aku ini hanya seorang diri saja," kata Adam. Jadi Adam merasa sedih karena dia tidak punya teman. Ayo, siapa di antara teman anak-anak ibu yang tidak punya teman? Jadi, kalau tidak punya teman di sekolah atau di rumah, carilah teman supaya kamu punya teman untuk bermain, jadi tidak sendirian, tidak sedih. Jadi kalau misalnya mau bermain, ada teman yang menemani. Maka dari itu kamu harus punya teman ya. Nah, Allah mengerti maksud Adam. Jadi Allah itu mengerti maksud Adam, lalu Allah membuat Adam tertidur. Setelah Adam tertidur, apa yang terjadi? Kemudian Allah mengambil sebuah tulang rusuk Adam. Ya. Jadi diam-diam Allah itu mengambil tulang rusuk Adam. Untuk apa? Dari tulang rusuk itu Allah membentuk seorang manusia. Maka Allah menghembuskan nafas kehidupan di dalam manusia itu, dan jadilah seorang perempuan yang diberi nama Hawa. Jadi Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Karena itu, perempuan dan laki-laki harus saling melengkapi. Kemudian Allah memberkati wanita itu dan berkata, "Engkau akan menjadi teman laki-laki di taman ini." Jadi itu firman Allah kepada wanita itu, kepada Hawa ya. Engkau akan menjadi teman laki-laki di taman ini. Jadi sekarang Adam sudah tidak sendirian lagi. Adam sudah mempunyai teman, yaitu namanya Hawa. Lalu perempuan itu berjalan di taman mencari teman laki-laki yang sudah Allah ciptakan.
Mereka belum ketemu. Karena itu Hawa berjalan di taman itu untuk mencari teman laki-lakinya atau mencari Adam. Sementara itu Adam juga berkeliling mencari Hawa yang Tuhan janjikan untuknya. Jadi mereka berkeliling taman saling mencari, sehingga akhirnya di suatu tempat di taman itu berjumpalah mereka. Adam dan Hawa bersukacita. Jadi Adam dan Hawa merasa sangat gembira. Bersukacita itu artinya sangat gembira, sangat bahagia karena akhirnya Adam mempunyai teman. Allah pun memandang mereka dengan sukacita. Allah pun juga merasa bahagia melihat Adam dan Hawa bahagia. Lalu Allah memberkati mereka dan berkata, "Jadilah teman yang rukun." Nah, jadi anak-anak ibu, kalau kalian punya teman, jadilah teman yang rukun. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh saling menjelekkan, harus mau berbagi, tidak boleh sombong, tidak boleh jahil dengan temannya. Jadi harus bisa menghormati dan menghargai temannya, ya. Harus bisa berteman dengan baik. Tidak boleh pelit senyum, harus kalau berteman harus suka berbagi gitu ya. Jadi harus rukun. Seperti Adam dan Hawa. Nah, di sini kesimpulannya dari ibu adalah pelajaran hari ini, jadi manusia pertama hidup bahagia karena bersatu dengan Allah. Jadi kita pun juga akan bahagia kalau kita bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Allah itu bagaimana caranya? Caranya adalah misalnya dengan berdoa kepada Allah, misalnya mau tidur, mau makan, mau ke sekolah, mau pergi kemanapun, harus berdoa. Kemudian dengan pergi ke gereja atau beribadah, itu juga cara kita bersatu dengan Allah. Begitu ya, supaya kita hidup bahagia. Kemudian yang kedua, antara laki-laki dan perempuan harus saling menghormati. Saling menghormati artinya harus saling menjaga, tidak boleh berkelahi, harus bisa damai, harus bisa hidup rukun, tidak saling menjelekkan, tidak saling menjahili. Itulah cara kita menghormati laki-laki dan perempuan. Nah, jadi sudah sepantasnya kita bersyukur. Bersyukur artinya adalah kita berterima kasih kepada Allah, Sang Pencipta yang Maha Baik. Jadi, karena kita sudah diciptakan sebagai manusia, baik itu kamu laki-laki ataupun sebagai perempuan, kita harus berterima kasih atau harus bersyukur kepada Allah karena sudah menciptakan kita dengan baik adanya. Jadi jangan lupa cara bersyukur bagaimana? Ya, jangan cara berdoa, pergi beribadah, berbuat baik kepada teman, berbuat baik di rumah, tidak melawan orang tua. Itu cara kita bersyukur kepada Allah. Nah, kita juga harus bersyukur kepada Allah karena sudah menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, itu jadi ini pembelajaran pada hari ini ya. Ibu harap anak-anak bisa memahaminya di rumah bersama dengan orang tuanya ya. Ini ibu ambil dari LKS, jadi kalian bisa sambil nonton video ini sambil melihat LKS. Nah, selanjutnya berdasarkan penjelasan ibu tadi, ibu kasih tugas ya untuk kalian di rumah. Nah, tugas di rumahnya nanti, nah di sini ada lembar pengetahuan 11, halaman 10, ini ada DLKS, Agama Katolik kelas 1. Nanti kalian kerjakan di rumah ya, kerjakan DLKS. Jangan lupa kasih nama di atas ini ya, supaya ibu bisa mengoreksinya dengan baik. Jadi dikasih nama di atas ini, nama kamu. Nanti langsung dikerjakan. Cara menjawab ini dengan cara memberi tanda silang pada huruf A, B, atau C.
di depan jawaban yang paling tepat. Jadi misalnya jawaban yang paling tepat itu A, berarti A yang disilang. Kalau misalnya jawaban B yang paling tepat, berarti B yang disilang. Jangan disilang semuanya ya, hanya salah satu saja. Nah, nomor 1, ini ada 5 soal di sini ya. Jadi nanti silakan dijawab masing-masing. Nanti dibantu oleh orang tuanya. Kemudian ini tugasnya kedua, jodohkan pernyataan pada lajur kiri dengan lajur kanan cukup dengan menuliskan hurufnya saja. Jadi tuliskan huruf ini, kira-kira pasangannya dengan nomor 1 diciptakan dari tulang rusuk. Nah, pasangannya kira-kira yang mana? Tadi yang Ibu ceritakan, yang diciptakan dari tulang rusuk siapa? Laki-laki Adam atau Hawa? Laki-laki ya. Kalau misalnya Adam atau Hawa, atau laki-laki atau perempuan. Jadi misalnya kalau perempuan, tulis E di sini. Jadi kemudian manusia pertama laki-laki siapa? Namanya siapa tadi? Itu ya. Kalau misalnya Hawa, tulis Hawa. Kalau Adam, berarti isi C di sini ya. Itu contohnya. Jadi kalian bisa menjawabnya nanti di rumah seperti itu. Kemudian di bawah ini ada isian. Ini bagian 2, harusnya bagian 3 ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat. Singkat saja, satu kata saja. Misalnya, hendaklah laki-laki dan perempuan saling apa? Tadi udah Ibu jelaskan ya. Harus saling titik-titik. Nanti diisi di rumah dibantu oleh orang tuanya. Manusia pertama ditempatkan di taman apa tadi? Kemudian yang ketiga, semua ciptaan Tuhan ditunjukkan untuk kehidupan siapa? Allah memberkati Adam dan Hawa serta siapa yang diberkati Allah selain Adam dan Hawa? Dan yang terakhir, bila bersama Yesus hati kita merasa titik-titik. Nah, ini nanti kalian jawab. Jangan lupa ya. Di sini tadi ditulis nama, di sini juga kalian tulis nama supaya Ibu bisa langsung mengoreksi dan Ibu kasih kembali tugas jawaban nilainya. Jadi ini tugasnya ya untuk minggu ini dan bisa dikumpulkan paling lambat minggu depan. Jadi Ibu harap kalian sudah bisa belajar di rumah dengan baik dan dengan semangat ya. Tetap semangat walaupun kita belum bisa bertatap muka seperti biasanya. Nah, jadi untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.